semuanya, sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Selamat menonton! Pada suatu hari, Rahmat datang ke istana negara untuk menemui ayahnya yang merupakan seorang presiden di negara Konoha. Ya, bagaimana dengan rencana untuk saya maju pilkada tahun ini? Sementara umur saya pada bulan pemilihan ini masih 28 tahun. Udah, tenang aja. Nanti ayah yang urus. Nanti ayah juga bakal bilang ke anggota MPR untuk rapat mengenai PKPU nomor 15, di mana umur dalam pencalonan pilkada nanti juga akan dirubah. Oke dia, pastikan hal ini sesuai dengan rencana ayah. Iya, kamu tenang aja. Kamu siapin aja dulu diri kamu sebagai calon wakil kepala daerah. Dan jangan lupa buat lanjutin segala yang papa perintahkan untuk melanjutkan kekuasaan ayah. Siap ya, saya akan melakukan sesuai dengan kemauan ayah. Tepat pada pukul 8 WIB di Aula Istana Negara sudah terdapat beberapa orang badan legislatif dan Pak Marshal juga anaknya Rahmat untuk mengadakan sebuah rapat dadakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak. Ada maksud apa Bapak tiba-tiba mengadakan rapat dadakan? Di sini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu untuk membicarakan mengenai PKPU nomor 15. Bagaimana pendapat Bapak Ibu jika batas usia pada pemilihan calon wakil kepala daerah diubah dari yang minimal 30 tahun menjadi tidak ada batas usia? Cukup sulit, Pak, untuk merubah peraturan yang telah ditetapkan dari dulu. Emangnya mengapa perlu dirubah, Pak? Seperti yang kalian tahu, saya akan meneruskan kekuasaan saya kepada anak-anak saya. Anak saya Rahmat akan maju pilkada tahun ini, tetapi umurnya itu belum genap 30 tahun pada bulan September saat pemilihan pilkada nanti. Sebenarnya bisa saja, Pak, untuk dirubah. Tetapi, hal ini akan mengundang banyak curiga dan amarah dari masyarakat. Buat saja, apapun yang akan terjadi tetap saja keputusan ada di tangan kita, dan masyarakat pun akan tetap mengikuti. Baik, Pak. Saya akan mengikuti kemauan Anda. Setelah rapat itu terjadi, tersebarlah isu mengenai perubahan peraturan pilkada. Hal tersebut mengundang amarah masyarakat hingga terjadi aksi unjuk rasa di depan gedung DPR di setiap daerah. Banyak masyarakat yang langsung menuju gedung DPR untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan ditambah dengan isu Rahmat yang akan mencalonkan diri pada pilkada tahun ini. Ini negara demokrasi, bukan dinasti. Rakyat kerja kena batas usia, buat anak penguasa revisi seenaknya. Kawal putusan MK sampai tuntas. Perintahan lama-lama mungkin gak jelas. Bukannya dengar saran masyarakat malah bikin aturan sendiri. Dasar gak jelas. Seluruh pihak pun melakukan rapat untuk membuat keputusan akhir mengenai perubahan peraturan pilkada. Jadi bagaimana ini Pak? Apakah peraturan pilkada tetap dirubah? Saya juga bingung, karena ini merupakan permintaan Bapak Presiden. Tetapi jika kita melanjutkan, masyarakat pasti akan makin marah. Menurut Ibu kita harus bagaimana? Kita juga tidak boleh mengabaikan masyarakat. Kalau begitu, demi kebaikan masa depan negara kita, maka kita harus membatalkan rencana perubahan peraturan pilkada ini. Cepat, segera beritahu Pak Presiden dan persiapkan konferensi pers untuk memberitakan keputusan ini supaya amarah masyarakat menjadi reda. Baik Pak, akan saya urus. Setelah rapat yang dilakukan seluruh pihak berakhir, MPR segera menemui Pak Marshal untuk memberitahukan keputusan yang sudah dibuat oleh MK. Pak Presiden, ada yang ingin saya bicarakan pada Bapak. Ada apa ya ini? Apa yang ingin Anda bicarakan pada saya? Saya ingin memberitahukan kepada Bapak mengenai keputusan yang sudah diputuskan oleh MK.
Bagaimana? Apakah MK tetap mengubah peraturan pilkada? Tidak, Pak. MK memutuskan untuk tidak mengubahnya demi negara kita, Pak. Kalau MK membuat keputusan seperti itu, maka sudah tidak ada lagi cara lain. DPR langsung melakukan konferensi pers mengenai keputusan yang sudah ditentukan dalam rapat yang diadakan sebelumnya. Baik saudara-saudara, maaf atas ketidaknyamanan Anda sekalian. Saya sebagai perwakilan seluruh pihak mengumumkan bahwa kami akan membatalkan rencana perubahan peraturan pilkada. Apa yang membuktikan bahwa pernyataan yang kalian beritahu itu benar? Hal ini sudah kami bicarakan dengan seluruh pihak mengenai pembatalan peraturan pilkada, termasuk MK yang memutuskan. Ya apa lek awakmu kabeh ku goro? Iya, ya apa lek awakmu kabeh ku pancet nglakokno perubahan peraturan pilkada iku meneng-meneng. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengubah peraturan pilkada. Setelah konferensi pers diadakan, masyarakat pun menjadi lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Akhirnya demo kita nggak sia-sia. Iya, dengan begini kita jadi ngerasa adil. Ya, semoga aja mereka amanah sama kata-kata mereka. Setelah beberapa hari kemudian, Rahmat menemui ayahnya kembali di Istana Negara. Ya, gimana ini jadinya? Kalau gitu nggak bisa nyalain pilkada dong. Tenang aja, ini sedang Bapak urus. Papa juga punya rencana lain kok. Kamu juga harus siap jadi kepala daerah. Oke ya kalau gitu. Pak Marshal pun langsung memerintahkan ajudannya untuk menjalankan rencana yang dimiliki Pak Marshal. Ada apa, Pak? Anda memanggil saya? Saya ingin Bapak melakukan sebuah kegaduhan. Kegaduhan bagaimana, Pak? Kegaduhan yang membuat seluruh masyarakat itu menjadi gelisah dan takut. Jadi, upaya untuk menunda pilkada supaya putra saya itu bisa ikut maju pada tahun depan. Baik, Pak. Ajudan Pak Marshal pun menelpon kenalannya dari salah satu reporter terkenal dan mengajak untuk bertemu membicarakan sesuatu hal yang penting. Terima kasih sebelumnya sudah datang. Saya tidak ingin basa-basi. Jadi ini, ada berkas yang bisa kamu baca dulu. Lalu reporter tersebut pun membuka isi berkas tersebut dan membaca seluruh isinya. Lalu, apa yang saya lakukan dengan hal ini? Tulis artikel berita yang bisa menggemparkan masyarakat dan isinya seperti yang kamu baca tadi. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Saya mengerti dan sudah saya siapkan. Baik, kalau begitu saya akan melakukan seperti yang Anda minta. Pemerintah Konoha mengeluarkan peringatan serius terkait ancaman dari negara Takonoi yang diduga akan melakukan penyerangan melalui serangan cyber dan infiltrasi agen mata-mata. Serangan ini berpotensi mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik Konoha. Pihak berwenang menghimbau seluruh warga dan lembaga untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sistem keamanan digital, dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Setelah gemparnya berita tersebut, banyak wartawan yang berbondong-bondong ingin mengetahui tanggapan Pak Marshal. Para masyarakat sekalian, saya di sini ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman serangan sumber dan aktivitas mata-mata dari negara Takonoi. Saya ingin seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam berbagai informasi pribadi. Dan jika masyarakat sekalian melihat hal yang mencurigakan, mohon untuk langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita tercinta ini. Saat Yudi sedang di rumah dan tengah bersantai, tak sengaja muncul sebuah berita yang sedang menggemparkan negara Konoha. Waduh, aku harus waspada ini. Ini tuh bisa bahaya banget tahu.
Pak Luki adalah presiden terpilih di masa jabatan 2024-2029. Hari ini adalah peresmian presiden baru. Seluruh pemerintah dan masyarakat ikut menyaksikan peresmian tersebut secara langsung maupun secara online. Termasuk Pak Marcel ikut hadir untuk serah terima jabatan kepada Pak Luki. Selamat Pak atas jabatan barunya. Semoga amanah dalam menjalankan tugas. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga atas pengabdiannya selama ini. Jika butuh bantuan apapun bisa hubungi saya. Setelah acara peresmian presiden selesai, beberapa masyarakat berkumpul dan mulai membicarakan sesuatu. Semoga saja presiden kita yang baru ini bisa menjadi presiden yang baik. Iya, omong-omong, sepertinya ada yang janggal nggak sih? Iya, ada yang janggal. Kenapa pilkada ditunda terus ya? Penundaannya juga sudah lama banget. Jangan-jangan ini ulah presiden yang sebelumnya. Kita harus protes ke presiden sekarang. Ya sudah kalau begitu, ayo kita protes. Pak Luki mendengar dan mendapat banyak aspirasi dari rakyat, hingga Pak Luki turun tangan dan menenangkan masyarakat dengan berkata, Tenang, saya sudah di sini. Saya berjanji akan melakukan penyelidikan kasus ini dan tidak akan tinggal diam. Akhirnya rakyat pun mulai cukup tenang dan percaya kepada Pak Luki, walaupun masih banyak provokator yang tidak percaya dan merasa Pak Luki sama saja seperti presiden sebelumnya. Setelah Pak Luki menenangkan masyarakat, ia mulai menyelidiki kejanggalan ini dari informasi yang didapat. Ajudan, informasi apa yang sudah kamu dapat selama ini? Siapa? Saya sudah menyelidiki beberapa informasi, dan saya mendapat informasi dari beberapa pihak bahwa presiden sebelumnya telah melakukan korupsi dan melakukan pemberitaan palsu mengenai serangan cyber dan infiltrasi agen mata-mata dari negara tetangga. Apa? Jadi hal ini yang membuat masyarakat protes kepada saya. Ajudan, perintahkan seluruh tentara dan kepolisian untuk menangkap presiden sebelumnya serta orang yang terlibat dengannya. Siapa? Konferensi pers dilakukan untuk mengumumkan penangkapan seluruh tersangka yang terlibat pada kasus ini. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah terlibat pada penyelidikan kasus ini, terutama rakyat yang telah membantu menyuarakan dan mengawal kasus ini. Saya berjanji, kasus ini tidak akan terulang kembali. Pejabat yang melakukan kecurangan akan saya tindak lanjuti dan menurunkan jabatan dengan memecatnya. Saya akan selalu melibatkan rakyat di setiap hal yang berurusan dengan negara. Ini adalah negara demokrasi yang akan selalu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kita. Beberapa hari kemudian, pilkada pun diadakan dengan lancar sesuai dengan peraturan tanpa adanya kecurangan dalam pemilihan ini. Akhirnya pilkada diadakan juga ya. Iya, semuanya juga berjalan dengan lancar. Semoga saja kepala daerah yang baru bisa menjadi kepala daerah yang peduli sama rakyatnya. Iya benar, ayo kita pulang. Ayo.